Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Miranti Darwis, NIM 091050323017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4 Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapang. Pada mata kuliah ini, Politik dan Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyani S. SIP, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari materi Politik Hukum dan Sistem Hukum Nasional, yang dimana terdapat 3 komponen dari sistem hukum, diantaranya 1. Struktur hukum, 2. Substansi hukum, dan yang ketiga, budaya hukum. Yang perlu kita ketahui, apa sih itu sistem hukum? Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun antara subsistem yang lebih kecil, diantaranya subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain. Semua subsistem tersebut pada hakikatnya menjadi suatu sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Sistem hukum menurut Lawrence M. Freeman yaitu suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan cepat diterapkan atau tidak. Komponen yang pertama yaitu struktur hukum, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum yang meliputi badan peradilan, kepolisian, badan penuntutan atau kejaksaan, lembaga permasyarakatan, penasihat hukum, konsultasi hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Komponen yang kedua yakni substansi hukum, yang merupakan suatu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, seorang pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Yang kedua, seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Yang ketiga yakni budaya hukum, yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya, atau dapat juga dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum. Sebagai kesimpulan, ketiga komponen itu saling berkaitan dan membentuk sistem hukum yang utuh. Tanpa struktur yang kuat, substansi hukum yang adil, dan budaya hukum yang mendukung, sistem hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.